Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi semuanya. Kali ini saya Risnawati Yulia akan menjelaskan media pembelajaran tentang suara demokrasi di sekolah melalui PJBL atau Project Based Learning. Sebelum kita ke project, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian. Banyak yang menjelaskan istilah tentang demokrasi. Kita ringkas saja bahwa pada intinya demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada khususnya tertuang dalam Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana wujud permusyawaratan atau perwakilan? Bisa dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terkadang, musyawarah untuk mencapai mufakat ini dilaksanakan ketika ada suatu permasalahan. Dan ini bisa dilaksanakan di berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Yang kedua, sistem perwakilan di parlemen. Nah, kalau ini hanya bisa dilaksanakan di tingkat pemerintahan tinggi di Indonesia, yaitu di parlemen. Kalau kita adalah di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang ketiga, ini adalah vote atau voting atau pemungutan suara. Terkadang musyawarah dengan voting itu saling berkaitan. Ketika musyawarah tidak mencapai sebuah kesepakatan atau mufakat, maka akan dilaksanakan pemungutan suara. Oke, selanjutnya. Yang sudah tadi saya jelaskan tentang sila keempat, ini nilai praksisnya salah satunya adalah di lingkungan sekolah. Apa? Yaitu dengan pemilihan ketua OSIS dan MPK melalui suara demokrasi peserta didik. Nah, sekarang baru kita akan ke pembahasan tentang pembelajaran model pembelajaran PJBL dalam suara demokrasi di kelas 11. Tujuan PJBL pada materi demokrasi di sekolah kali ini adalah peserta didik mampu mempraktekkan demokrasi dalam negara kecil, yaitu sekolah, baik dalam penentuan kebijakan maupun dalam pemilihan umum. Sehingga nanti anak sudah terbiasa ketika di lingkungan luar sana, selain sekolah, mereka melakukan sebuah voting, yaitu pemilihan kepala desa, pemilihan ketua RT, pemilihan RW, bahkan ketika mereka sudah menginjak usia 17 tahun atau lebih, mereka bisa berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya memilih presiden atau lembaga legislatif. Nah, pada pertemuan pertama, dalam RPP yang sudah saya buat, sintak yang pertama PJBL adalah penentuan pertanyaan mendasar dan yang kedua mendesain perencanaan proyek. Di sini saya membagi siswa menjadi 3 kelompok, yaitu pra-pelaksanaan, pas pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Pada saat penentuan pertanyaan mendasar, saya memberikan stimulus respon berupa gambar-gambar animasi yang ada hubungannya dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Anak-anak sangat antusias loh terhadap model pembelajaran ini. Mereka sangat antusias untuk memberikan beberapa pertanyaan. Yang kedua, kita baru ke fokus ke proyeknya, yaitu mendesain perencanaan proyek. Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang perencanaan mereka, apa yang akan mereka kerjakan, peralatan apa, bagaimana tugas-tugasnya, pembagian tugas, dan lain sebagainya, itu didesain dalam perencanaan proyek. Ini saya lakukan di pertemuan pertama. Kemudian yang kedua adalah menyusun jadwal. Yang ketiga adalah menyusun jadwal dan sekaligus memonitoring peserta didik dalam kemajuan proyeknya. Ini pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, saya memanggil beberapa ketua kelompok untuk menjelaskan bagaimana jadwal yang tersusun rapi ketika kita akan mengadakan simulasi proyek ini, mulai dari kampanye sampai kepada pemilihan, sampai kepada perhitungan suara. Dan memonitoring sejauh mana peserta didik terhadap kemajuan proyek. Kemudian
pada pertemuan yang ketiga ini adalah pelaksanaan proyek yang sesungguhnya. Anak-anak itu sebelum pembelajaran sudah siap dengan peralatannya, dengan ruangannya, dengan sarana prasarananya seperti kursi, meja, bilik suara, kotak suara, sampai kepada tinta untuk cap kelingking ya, sebagai tanda mereka sudah melakukan pemilihan suara demokrasi. Di sini tampak pada gambar pertama ini adalah meja presensi absen. Kemudian ketika sudah mengabsen, anak dipersilakan duduk. Kemudian dipanggil untuk mengambil surat suara. Tahap selanjutnya masuk ke bilik suara untuk melakukan pemilihan, kemudian memasukkan surat suaranya kepada kotak suara, dan terakhir adalah cap kelingking sebagai tanda mereka sudah melaksanakan. Nah, ini mereka ini adalah sebagai seksi dokumentasi dan ini sebagai keamanan, seksi keamanan. Nah, ini pada saat persiapan, ini tahap persiapan, ini pada saat pelaksanaannya. Diperlihatkan beberapa siswa sedang menandatangani presensi, kemudian menunggu untuk dipanggil, kemudian mereka memperoleh surat suara, masuk ke bilik suara, memasukkan ke kotak suara, mencelupkan tangan ke tinta, dan terakhir adalah perhitungan suara. Ini saya lakukan di pertemuan ketiga. Nah, yang terakhir di pertemuan keempat adalah kami berkumpul kembali dan mengevaluasi pengalaman baik saya sebagai guru maupun peserta didik bagaimana ketika mereka melaksanakan proyek, membuat laporan, dan akhirnya mempresentasikan dan diakhiri oleh kesimpulan. Di sini muncul beberapa pengalaman yang sangat mengesankan tentunya ketika mereka mengadakan sebuah proyek suara demokrasi, dan ini merupakan menjadikan pengalaman berharga bagi mereka ketika mereka terjun langsung ke masyarakat untuk apakah itu sebagai panitia ataupun sebagai calonnya ataupun sebagai masyarakat yang memilihnya. Oke. Untuk media pembelajaran kali ini, saya simpulkan bahwa PJBL Suara Demokrasi merupakan implementasi demokrasi peserta didik di lingkungan sekolah. Salah satunya ya, dengan tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan sistem demokrasi yang berdasarkan permusyawaratan, perwakilan yang sesuai berdasarkan sila keempat Pancasila. Ya, terima kasih dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.